Nama saya Lutan Ronaldo Consumbing, NIM 201201-134 3A kelompok 6 praktikum klimatologi. Video ini sebagai jurnal untuk praktikum pengukuran evapotranspirasi pada berbagai tanaman. Evapotranspirasi merupakan penguapan dari seluruh tubuh air, tanah, tumbuh-tumbuhan, dan permukaan bumi lain seperti dari salju, es, serta transpirasi dari vegetasi. Dan evapotranspirasi dapat juga diartikan sebagai proses perubahan molekul air dari permukaan bumi, tanah, dan vegetasi menjadi uap dan kembali lagi ke atmosfer. Faktor-faktor yang mempengaruhi evapotranspirasi, yang pertama itu faktor meteorologi meliputi radiasi matahari, suhu udara dan permukaan, kelembapan, angin, dan tekanan barometer. Faktor-faktor geografi meliputi kualitas air, seluk tubuh air, ukuran dan bentuk permukaan air, dan yang faktor-faktor lainnya itu yang pertama kandungan gas bawah, kemudian karakteristik kapiler tanah, kemudian jeluk muka air tanah, warna tanah, tipe kerapatan dan tinggi vegetasi, dan yang terakhir ketersediaan air. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui besarnya evapotranspirasi berbagai jenis tanaman pada berbagai tempat dan untuk mengukur besarnya evapotranspirasi berbagai jenis tanaman. Alat dan bahan yang digunakan adalah untuk alatnya termometer air raksa 2 buah, tiang penyangga, kapas, benang, payung berwarna cerah, stopwatch, pipet tetes, gelas ukur, timbangan dan tali plastik. Kemudian untuk bahannya adalah 2 buah bibit tanaman MPTS, tabel RH, kertas milimeter, dan air sebanyak 200 ml. Prosedur praktikum dimulai dengan diukur suhu lingkungan awal dan kelembapannya. Kemudian bibit ditimbang dan dicatat beratnya. Yang ketiga, diisi gelas ukur dengan air sebanyak 200 ml. Kemudian dibasahi bibit mulai dari ujung hingga ke bawah atau tanah. Ditimbang bibit dan dilakukan selama 1 jam, yaitu 6 kali penimbangan. Dan terakhir dicatat hasil ke dalam tabel dan dibuat grafiknya dalam kertas milimeter. Pada percobaan kami, yang kelompok kami dapatkan di percobaan terhadap bibit tanaman jambu air atau Syzygium aqueum, pada menit ke-0 BK 1570, BB0, BA 1570. Pada menit ke-10 BK 1570, BB 1720, BA 150. Pada menit ke-20 BK 1570, BB 1720, BA 150. Pada menit ke-30 BK 1570, berat bibit 1710, BA 140. Pada menit ke-40 BK 1570, BB 1710, BA 1140. Pada menit ke-50 BK 1570, BB 1710, BA 140. Pada menit ke-60 BK 1570, BB 1710, BA 130. Hasil pengukuran laju evapotranspirasi pada bibit kedua dari tanaman jambu air yang hasilnya didapatkan pada waktu 0 menit BK 2250, BB 0, BA 2250. Pada waktu 10 menit BK 2250, BB 2410, BA 160. Pada menit ke-20 BK 2250, BB 2410, BA 160. Pada menit ke-30 BK 2250, BB 2400, BA 150. Pada menit ke-40 BK 2250, BB 2395, BA 145. Pada menit ke-50 BK 2250, BB 2396, BA 145. Pada menit ke-60 BK 2250, BB 2390, BA 140. Untuk pembahasannya, pengukuran laju evapotranspirasi 2 bibit MPTS yaitu jambu air atau Syzygium aqueum memiliki berat tiap bibit berbeda.
Hal ini disebabkan karena setiap bibit memiliki laju evapotranspirasi yang berbeda. Hal ini sesuai dengan pernyataan Fibriana et al. Yang menyatakan bahwa laju evapotranspirasi setiap tanaman berbeda. Hal ini tergantung dari iklim mikro yang diciptakan oleh tanaman dan tingkat kebutuhan air pada tanaman tersebut. Setiap jenis tanaman memiliki karakteristik hidrologi yang berbeda, termasuk nilai evapotranspirasinya, sehingga kemampuan untuk menjaga fungsi pengaturan tata air wilayah juga berbeda. Evapotranspirasi juga bergantung pada jenis tanah tempat tanaman tersebut tumbuh. Pada bibit pertama, berat awal bibit adalah 1570 gram dan berat basahnya 0 gram. Setelah 10 menit, air menguap ke udara sehingga berat akhir pada menit ke-10 adalah 150 gram. Hal ini berarti air menguap ke udara melalui proses evapotranspirasi yang dipengaruhi oleh suhu dan kelembapan udara. Waktu pengamatan yang memiliki berat akhir terendah adalah pengamatan ke 60 menit yaitu sebesar 130 gram. Pada bibit kedua, berat awal bibit adalah 2250 gram dan berat basahnya 0 gram. Setelah 10 menit air menguap ke udara sehingga berat akhir pada menit ke-20 adalah 160. Hal ini berbeda dengan bibit yang pertama dengan waktu yang sama mengalami evapotranspirasi. Hal ini membuktikan pada kondisi yang sama evapotranspirasi bisa saja tidak terjadi pada tanaman lain karena dipengaruhi sifat genetik dari tanaman. Kesimpulan yang kami dapatkan, yang pertama, evapotranspirasi merupakan gabungan dari dua istilah yang menggabungkan proses fisika transfer air ke dalam atmosfer, yakni evaporasi air serta dari permukaan tanah dan transpirasi melalui tumbuhan. Yang kedua, evapotranspirasi terbagi atas beberapa jenis, yaitu evapotranspirasi standar, potensial, evapotranspirasi potensial, evapotranspirasi tanaman, dan evapotranspirasi aktual. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi evapotranspirasi adalah faktor eksternal seperti sinar matahari, suhu, kelembapan, kecepatan angin, jenis tanah, dan faktor internal seperti genetik tanaman. Yang keempat, waktu pengamatan yang memiliki berat akhir terendah pada bibit pertama adalah pengamatan ke 60 menit yaitu sebesar 130 gram. Yang kelima, waktu pengamatan yang memiliki berat akhir terendah pada bibit kedua yaitu pengamatan ke 60 menit yaitu sebesar 140 gram. Saran sebaiknya untuk praktikum bisa dilakukan offline agar praktikan bisa lebih paham. Demikian video ini, terima kasih.